Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsananda Muarnisa dengan NIM 22042214 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menuntaskan mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Bapak Profesor Aldri Finaldi, SH, MPhD. Saya akan menjelaskan tentang sosial media for governance. Media sosial merupakan sebagai sesuatu platform digital atau wadah di dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi siapapun penggunanya. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di dalam media sosial. Di antaranya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi, hingga media sosial berfungsi dapat memberikan suatu informasi atau konten yang berupa tulisan, video, dan foto. Baik, selanjutnya, media sosial menurut Nasrul adalah media internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain untuk membentuk ikatan sosial secara virtual. Yang kedua, menurut Van Dijk dalam Nasrul menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menggunakan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama, media jejaring sosial merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi, termasuk efek yang dihasilkan dari interaksi di dunia virtual. Yang kedua, ada jurnal online, adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk mengubah kegiatan sehari-hari, memberikan komentar, dan berbagi dengan pengguna lain seperti berbagai tautan web dan informasi. Yang ketiga, ada jurnal online sederhana, adalah jenis media yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mengubah kegiatan serta pendapat. Yang keempat, ada media berbagi. Media sosial ini memungkinkan pengguna untuk berbagi dan menyimpan media seperti dokumen, video, audio, gambar secara online. Contohnya dari media ini yaitu YouTube. Yang kelima, ada pendata sosial, yaitu sosial yang bekerja untuk mengorganisasikan, menyimpan, mengolah, dan mencari sesuatu informasi dari berita secara online. Yang keenam, ada media konten bersama, merupakan sebuah situs di mana konten merupakan hasil dari kolaborasi para pengguna. Setiap pengguna web dapat mengubah atau mengunting sebuah konten yang sudah dipublikasikan. Karakteristik media sosial. Yang pertama, ada partisipasi, yaitu mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik untuk menggunakan media sosial, hingga bisa menggabungkan batasan antara media. Yang kedua, ada keterbukaan. Banyak dari media sosial yang terbuka bagi umpan balik dan juga partisipasi melalui sarana-sarana berbagai voting dan juga komentar. Yang ketiga, ada perbincangan. Selain itu, kemungkinan dengan selanjutnya perbincangan atau pengguna yang berinteraksi secara dua arah. Yang keempat, ada keterbukaan, yaitu mayoritas atau banyak diri media sosial tumbuh dengan subur karena terjadi suatu keampunan di mana dapat melayani keterbukaan antara pengguna media sosial melalui berbagai suatu fasilitas tautan dalam web. Selanjutnya ada pengertian e-government,
manfaat e-government. Yang pertama, membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintah, memperbaiki efisiensi dan efektivitas, memperbaiki tanggapan sistem pemerintah kepada warga negara. Yang kedua, akan memberikan peluang seperti penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan layanan. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial dalam implementasi e-government. Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia yang diamankan, yang dimana hak mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan sosial media berbagai media untuk implementasi e-government. Hal ini dilakukan dengan para instansi pusat maupun instansi daerah membuat akun resmi sosial media yang bertujuan untuk menjalin interaksi langsung dengan publik. Sosial media publik tidak hanya sekadar menjadi penerima informasi, melainkan publik juga dapat berperan sebagai sumber informasi. Karena sosial media didesain agar pengguna dapat berbagi informasi satu dengan. Selanjutnya ada jenis media yang dapat digunakan untuk implementasi e-government. Yang pertama ada blogs, ada Wix, ada social networking. Yang selanjutnya ada microblogging dan Mapscope. Strategi sosial media. Proses penggunaan dan strategi media sosial oleh pemerintah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa studi terkait dengan media sosial pemerintah. Menurut Cahyani 2020, menilai media sosial sangatlah penting dalam membangun hubungan masyarakat, pemerintah yang efektif, serta mengelola isu-isu publik. Berdasarkan jenis penggunaan sosial media, tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI menyimpulkan ciri-ciri media sosial. Yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada suatu orang tertentu. Yang kedua, isi tersebutnya tanpa melalui suatu getaran dan tidak ada gerbang penghubungan. Yang ketiga, isi disampaikan secara online dan langsung. Yang keempat, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda. Penerima tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Yang terakhir ada media sosial menjadikan pengguna berbagi sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Pengukuran Key Platform Indicator atau KPI merupakan suatu hal yang penting dalam mengukur aktivitas pemetaan sosial media untuk government. KPI